자, 여러분, 안녕하세요. Ya, maaf sekali ya, karena hari ini kita tidak bisa bertemu secara tatap muka karena saya ada acara mendadak di kampus. Maka untuk materi kita pada hari ini akan saya sampaikan melalui video. Nah, untuk materi kali ini saya harap teman-teman dapat memahaminya. Nanti jika masih ada yang kurang jelas atau yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan ketika kita latihan di minggu depan ya Robun. Nah, minggu depan kan kita pakai untuk latihan nih, untuk bab 4 dan bab 5. Jadi untuk hari ini kita akan selesaikan terkait dengan tata bahasa dulu pada bab 5. Seperti itu. Jadi, maka kita akan mulai materinya hari ini. Ca, kemarin hari Senin teman-teman sudah mempelajari tentang mulgon sagiil. Jadi tentang terkait dengan pembelian barang atau membeli barang yang pertama. Nah, kemarin teman-teman sudah mempelajari tentang angka-angka seperti il i samsa, seperti itu kan? Nah, itu merupakan angka yang diambil dari serapan Cina ya, Robun. Nah, yang hari ini kita akan pelajari adalah angka satunya. Jadi, teman-teman jangan khawatir, kita akan belajar bersama-sama. Oke, nah untuk Mulgon Sagi 2 ini, tata bahasa yang akan kita pelajari hari ini adalah ada biemnida atau semnida, kemudian biemnika atau semnika, dan tata bahasa hago. Untuk tata bahasa ini, saya yakin beberapa dari teman-teman pasti sudah tidak asing ya. Apalagi kalau misalnya sering menonton drama, oh pasti sudah sangat hafal kata-kata semnida, semnika, dan juga hago. Namun, kita akan pelajari lebih jelas lagi ya, Yorobun, di materi hari ini. Kemudian, terkait dengan Ohwi, untuk Ohwi kita akan mempelajari tentang Goyuosu. Goyuosu ini adalah angka yang merupakan angka asli Korea. Jadi bukan serapan Cina lagi seperti hari Senin lalu. Kemudian ada Dani Myeongsa, yaitu kata benda yang berupa satuan. Nah, itu yang akan kita pelajari untuk hari ini ya. Jadi, mungkin teman-teman bisa menyiapkan catatan untuk mencatat hal-hal penting yang akan kita pelajari hari ini. 자, 시작해볼까요? Kita mulai kah? Baik. Oke. Ja, di sini ada dewa. Biasanya saya meminta teman-teman untuk melakukan percakapan, tapi karena tidak ada, maka saya akan coba bacakan ya. Di sini ada Lola ya, Rubun. 우유 있어요? 조몬. 네, 있습니다. 로라, 우유 하나 주세요. 조몬. 네, 여기 있습니다. Di sini ada partikel oyo dan juga semnida. Yang akan kita pelajari hari ini adalah semnida ini Yorobun. Karena Yorobun sudah mempelajari aoyo. Jadi kita akan mempelajari partikel semnida. Nah, nanti kita lihat ya. Namun sebelum itu kita akan lihat tentang goyosu dulu. Di sini ada goyosu Yorobun. Apa itu goyosu? Tadi saya sudah menyebutkan goyosu adalah angka asli Korea. Nah, kita lihat bagaimana cara membacanya. Di sini ada angka 1 ya, Robun. Bahasa Koreanya apa? Ya, hana. Hana, 2, dul, 3, set, 4, net, 5, 다섯, 6, 여섯, 7, 일곱, 8, yodol. Tulisannya yodolbu, tapi cara bacanya yodol. Yodol. Jadi L-nya tipis saja. Kemudian 9, ahub. Ahub. Benar sekali. 10, yol. 10, yol. Nah, kalau 11 gimana? 11 juga sama. Waktu lalu hari Senin kan kita sudah belajar ya dengan angka serapan Cina ya. Nah, di situ
ada angka 11, berarti angka 10 ditambah 1. Dalam angka Korea asli juga sama caranya ya, Bun. Yaitu angka 10 ditambah angka 1. Berarti 10 itu Yol, 1 itu Hana. Berarti Yol, Hana. Bagaimana kalau 12? Oh, berarti kalau 12, 10 ditambah 2. Berarti Yol, Dul. Yol, Dul. Kalau 13, Yol, Set. 14, Yol, Net. 15, Yol, Tasot. 16, Yol, Yosot. 17, Yol, Ilkub. 18, Yol, Yodong. 19, Yol, Ahop. Bagaimana kalau 20 ya, Bun? Apakah 2 dan 10? Tidak. Jadi khusus untuk angka asli Korea, angka 20 bukan 2 plus 10 ini lagi ya, Bun. Namun mereka memiliki angka khusus. Jadi untuk 20, 30, 40, dan puluhan lainnya itu ada angka khususnya. Nah, kita coba lihat ya. Sebentar saya akan bantu share-kan. 잠시만요. Nah, apakah sudah terlihat ya, Robun? Di sini sudah saya tuliskan ya, namun ada beberapa saya tambahkan, nanti saya jelaskan. Nah, kita lihat angka 20 dulu. Angka 20 itu adalah semul. Semul. Kemudian angka 30, soren. Soren. Angka 40, mahun. Mahun. Angka 50, bacanya apa? Swin, benar sekali. Swin. 60, yesun. Yesun. 70, tulisannya ilhen, tapi cara bacanya iren. 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 80, yoden. 90, ahen. Nah, 100 ini kita kembali ke angka Cina. Kita pakai kata back. Untuk 100 ke atas, teman-teman boleh pakai angka serapan dari Cina. Jadi, seperti back, back il, seperti itu boleh. Namun, kalau di bawah itu harus menggunakan angka asli Korea. Nah, perbedaannya bagaimana ya? Soalnya ini perbedaannya angka asli Cina dan angka asli Korea, cara pakainya gimana ya? Cukup beda ya, Robun. Kalau angka asli Cina, saya coba tuliskan ya. Di sini, untuk angka serapan dari Cina, atau il isamsanya, il isamsa itu biasanya dipakai untuk apa saja? Misalnya, kemarin kan sudah dibahas ya, seperti untuk kilogram, kemudian ada gram, ada kilometer, kemudian ada apa lagi? Ada misalnya ceng, lantai berapa, misalnya ilceng, iceng, seperti itu, lantai 1, lantai 2. Kemudian ada nomor, misalnya nomor rumah, seperti itu, misalnya iro, samsibo, seperti itu. Kemudian untuk nomor HP itu juga pakai angka serapan dari seperti itu. Misalnya nomor HP-nya adalah 010 bla 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 seperti ini. Nah, itu penyebutannya menggunakan angka asli Cina, angka serapan dari Cina seperti itu. Il Isamsa tadi ya, Robun, yang sudah dibahas hari Senin. Nah, namun untuk angka-angka seperti, ini saya tambahin. Untuk angka dari serapan Cina, untuk menit dan detik, itu juga dipakai. Misalnya 1 menit, 2 menit, seperti itu. Bisa untuk menit. Kemudian untuk detik, itu pakai angka yang diserap dari Cina, il isamsa tadi. Kemudian untuk tanggal, bulan, tahun,
Itu untuk tanggalan ya. Jadi misalnya tanggal 1 Desember 2001 misalnya. Nah, itu semuanya pakai angka serapan dari Cina. Contohnya misalnya saya tuliskan misalnya 1 Januari 2021. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu tanggalnya dulu, kalau dalam bahasa Korea itu tahunnya dulu. Berarti urutannya kita pakai maaf. Nyon, kemudian titik-titik wol, kemudian titik-titik il. Nah, ini nyon ini adalah tahun, wol itu bulan, il itu tanggal. Nah, berarti kalau 1 Januari 2021 bagaimana? Ichon, Ishibил, nyon. Dan Januari berarti bulan 1, 2, 3, 1. Berarti il, wol, cara bacanya irol. Kemudian tanggalnya tanggal 1. Berarti il. Cara bacanya iril. Jadi icon, isit ilnyon, irol, iril. Seperti itu. Nah, itu adalah untuk penggunaan il isamsa atau angka yang diserap dari Cina atau Sinoko tadi. Nah, namun kalau Hanadul set itu penggunaannya biasanya yang belakangnya ada satuan seperti buah, bukan buah-buahan ya, satuan buah, misalnya meja 1 buah, atau apel 1 buah boleh, seperti itu. Nah, jadi ada satuan-satuannya di belakangnya. Kemudian misalnya, saya tuliskan ya, Hanadul set, itu biasanya digunakan untuk satuan barang, seperti 1 buah, 2 buah, unit, 1 unit rumah, seperti itu. Kemudian ada juga untuk misalnya untuk jam 1, jam 2, seperti itu. Jam 1, seperti itu, jam 2, itu cara bacanya menggunakan angka asli Korea. Kemudian ada lagi, misalnya teman-teman menyebutkan umur. Untuk umur atau kita sebut dengan nai, itu juga harus menggunakan angka asli dari Korea. Seperti ini ya, Robun. Nah, itu perbedaannya. Jadi, teman-teman harus hafalkan untuk kedua jenis angka ini. Nah, kita lihat. Nah, di sini kita lihat ya. Saya coba hapus dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bedanya ya. Kalau angka serapan Cina kemarin, kita tinggal menghafalkan angka 1 sampai 10, kita bisa membaca sampai ratusan juta, ya kan? Nah, namun kalau angka asli Korea, puluhannya ini memiliki penyebutan sendiri. Jadi itu yang harus dihafalkan oleh teman-teman. Contohnya misalnya angka 21. Berarti angka 21, 20 plus 1. 20 itu bahasa Koreanya apa? Semul. Benar sekali, semul. Dan 1 bahasa Koreanya hana. Benar sekali. Hana. Jadinya kalau 21, semul, hana. Semul, hana. Seperti itu. Kalau 33, berarti soren, 3 apa? Set. Benar sekali. Soren, set. Kemudian ada 55. Swin, tasot. Swin, tasot. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini. Di sini saya memberikan beberapa perbedaan, yaitu ada yang han, du, se, ne, semu, yoran. Ini untuk apa ya, Sonsengit? Nah, ini untuk apa ya, Robun? Penyebutan ini, yang disingkat ini, itu digunakan ketika di belakangnya diikuti satuan. Contohnya, saya berikan satu contoh. Misalnya, kalau yang tadi kan tidak ada satuan ya, jadi kita boleh menyebutnya dengan semul hana, seperti itu. Kalau kita ngitung biasa, misalnya 21, 22, 23. Namun, kalau saya tambahkan satuan, misalnya 21 buah apel. Berarti sagwa G. G di sini maksudnya adalah buah ya, bukan guail.
Maksudnya bukan buah-buahan, tapi untuk satuannya. Buah, berarti sagwa 21 buah. Berarti bahasa Koreanya sagwa, semul, semul, oh, satu apa? Semul, han, G, benar sekali. Semut han G. Karena yang terakhir itu kan hannya ini kan, satunya kan, hananya kan. Berarti hananya yang disingkat menjadi han. Sagwa semul han G. Sagwa semul han G. Kalau misalnya, berapa ya? Misalnya, oh boleh sagwa lagi nggak apa-apa. Misalnya 20, bukan. Misalnya 34 buah apel. Berarti bahasa Koreanya apa? Sagwa, 34, 30 apa? Soren, benar. 4, ne. Soren, ne, ge. Jadi seperti ini ya, Robun. Soren, ne, ge. 34 buah apel. Nah, namun kalau misalnya untuk satuan tapi yang berakhiran dengan angka 20 saja, tanpa 21, 22 bukan itu, tapi misalnya 20 aja, misalnya 20 buah. Berarti momomo G, ya kan? Berarti bahasa Koreanya bukan semul G, tapi semu G. Ini ya, Robun. Khusus untuk angka 20 aja. Tapi kalau 21 kembali ya ke semul seperti itu. Nah, jadi kalau khusus angka 20 menjadi semu. Semu G. Seperti itu cara bacanya ya, Robun. Oke, bagaimana? Nanti kita sambil latihan ya. Nah, kita lihat lagi. Biasanya untuk angka-angka ini, itu tentunya ada satuan, ada 단위 명사 di sini. 단위 명사 itu merupakan kata benda untuk satuan, pieces seperti itu, gelas, tangkai. Nah, di sini ada contohnya G. G ini berarti satuan untuk barang-barang seperti misalnya 1 buah, 2 buah, 3 buah. Itu sama seperti misalnya kita pakai pieces, itu juga boleh. Atau misalnya meja 1 buah, itu juga pakainya G. Seperti itu ya, Bu. Lemari 1 buah, itu boleh pakai G, boleh pakai unit, boleh pakai D, seperti itu. Untuk mudahnya pakai G. Nah, di sini G itu artinya adalah buah atau pieces. Nah, dan ini artinya gelas, misalnya 1 gelas jus. Berarti jus 1 itu apa? Hana. Nah, karena ada satuannya berarti menjadi han. Benar sekali. Jus han jan. Jus han jan. 1 gelas jus. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada unit. Unit itu biasanya digunakan sebagai satuan seperti rumah, mobil. Nah, maka bisa menggunakan D. D. Misalnya, ca han D. Mobil 1 unit. Atau 1 unit mobil kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian untuk eksemplar, ini biasanya untuk buku ya, Robun. Misalnya 1 buah buku. Kita boleh pakai G, boleh. Namun biasanya buku itu kita pakainya kwon. Kwon. Cek ilkwon. Sosol ilkwon. Buku 1 eksemplar. Atau buku novel 1 eksemplar. Seperti itu. Atau 1 buah, boleh. Nah, kemudian untuk tahun, satuannya itu adalah sal. Berarti misalnya usia nenek berapa tahun, seperti itu. Atau usia kakak berapa tahun. Nah, tahunnya di situ, satuan tahun, pakainya sal. Misalnya hansal, seperti itu. Kemudian satuan untuk botol, itu pakainya byong. Misalnya 맥주 한 병, soju 한 병, seperti itu. Jadi ada soju 1 botol atau 1 botol soju. Bahasa Koreanya soju 한 병. Soju 한 병. Seperti itu ya, Robun. Nah,
Kemudian untuk satuan orang itu kita pakainya myong. 1 orang, 2 orang, 3 orang itu pakainya 한명, 2명, 3명 seperti itu. Jadi pakainya myong. Kemudian untuk tangkai. Nah, tangkai ini biasanya untuk bunga ya. Jadi pakainya 송이. 송이. Contohnya 장미, 한송이. 장미 itu adalah bunga mawar. Han 1, 송이 tangkai. Berarti bunga mawar 1 tangkai atau 1 tangkai bunga mawar. Jadi 장미, 한, 송이. Berikutnya adalah cangkir. Cangkir bahasa Koreanya adalah cup. Misalnya kopi, 한 cup. Kopi, 한 cup. Seperti itu. Kemudian untuk pasang. Nah, pasang ini biasanya sepasang anting-anting, sepasang sepatu, seperti itu. Yang pasangan-pasangan itu pakainya adalah 켤레. 켤레. Seperti itu ya, Bun. 켤레. Nah, kemudian untuk lembar. Nah, lembar ini biasanya untuk kertas. Nah, pakainya adalah misalnya 1 lembar. Kertas 1 lembar. Berarti 종이 itu kertas. 1 lembar, 한 장. Benar sekali. 한 장. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk jam. Nah, jam ini ada si dan ada sigan. Nanti pemakaiannya berbeda ya, Robun. Kalau si itu misalnya 한시, 2시. Itu menunjukkan waktu, yaitu jam 1, jam 2. Namun kalau sigan itu berarti periode. Berapa lama? Contohnya 한시간 berarti belajar, misalnya 한시간 berarti 1 jam, seperti itu. Beda ya, 1 jam dan jam 1 ya. Kalau 한시 itu jam 1, jam berapa? Jadi menunjukkan waktu. Kalau sigan menunjukkan berapa lama periodenya, seperti itu. Jadi sigan, misalnya 한시간 durasi, lebih ke durasi, ya Robun. Jadi durasinya berapa lama? 한시간, 2시간, oh 1 jam, 2 jam, pakainya berarti sigan. Kemudian kaleng, kaleng bahasa Koreanya adalah can. Can, misalnya cola 한 can, cola 1 kaleng. Oke. Nah, kemudian ada piring, piring itu 그릇. Nah, 그릇 di sini bisa misalnya 잡채 한 그릇. 잡채 1 piring atau sepiring 잡채. Seperti itu ya, Robun. Jadi ini adalah beberapa, sebenarnya masih banyak lagi, tapi ada beberapa saja yang saya tambahkan kepada Yorobun. Nah, supaya nanti bisa digunakan dalam kalimat ketika kita praktek. Penggunaannya terus gimana, Sosenim? Tadi masih secara lisan ya. Nah, sekarang saya tunjukkan cara penggunaannya. Jadi, contoh penggunaannya, misalnya kita ingin mengatakan, satu gelas kopi. Nah, dalam bahasa Korea, 1 gelas kopi itu cara penulisannya adalah kopinya itu ada di awal, di sini. Ya kan? Kopinya muncul duluan, kemudian jumlahnya berapa, baru satuannya. Ya kan? Satuannya di sini. Nah, seperti itu ya, Robun. Jadi kalau mau bilang 1 gelas kopi, maka bahasa Koreanya kopi 한 잔. Benar sekali, kopi 한 잔. Kemudian untuk umur. Nah, nai itu adalah umur, sal itu tadi apa? Iya, tahun. Benar sekali, tahun untuk usia ya. Jadi, nai 30 tadi apa ya, Robun? 30. Ya, soren. 4, net. Tapi karena ada satuan, maka S-nya hilang ya, menjadi ne. Soren, ne sal. Umurnya 34 tahun. Nai, soren, ne sal. Kemudian 꽃, 한 송이. Berarti bunga, 1, 한. 송이, tangkai. 꽃, 한 송이. 책, 책, 쉰권. Cek, 쉰권. Jadi buku 50 apa ini ya, Robun Kuan?
eksemplar. Benar sekali. 아주 잘했어요, 여러분. Oke, jadi nanti teman-teman bisa mempraktekkan angka-angka ini ya di rumah. Nah, sekarang kita akan langsung lihat ke tata bahasa ya, 여러분 ya. Untuk tata bahasa hari ini cukup lumayan banyak, jadi teman-teman harus memperhatikan dengan baik. Bentar, saya coba clear unmute-nya ya. Kita akan masuk ke tata bahasa, saya akan coba stop share. Oke. Nah, untuk tata bahasa kita hari ini, salah satunya ada biemnida dan juga tata bahasa semnida. Kemudian ada tata bahasa biemnika dan tata bahasa semnika. Nah, pasti sudah tidak asing ya, Yorobun ya, dengan tata bahasa ini. Kita lihat di sini, Yorobun, pengertian dari tata bahasa ini. 비읍니다, 씁니다. 비읍니까, 씁니까는 동사, 형용사 뒤에 붙여서 서술이나 물음을 나타낸다. 격식적이고 공손한 느낌을 주는 표현이다. Nah, kira-kira ini artinya apa, 여러분? Ada yang tahu? Oke, 아주 잘했어요. 자, jadi, saya coba coret-coret ya. Jadi, tata bahasa biemnida dan semnida, juga biemnika dan semnika ini biasanya ditempel di belakang kata kerja dan juga kata sifat. Nah, fungsinya adalah sebagai kalimat pernyataan dan juga kalimat pertanyaan. Benar sekali. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bedanya ya. Kalau biemnida, semnida, nika, semnika ini sebenarnya sama dengan aoyo ya, 여러분. Misalnya buayo, mogoyo itu sama, hanya nanti predikatnya diganti, tidak pakai aoyo lagi tapi pakai biemnida, semnida atau biemnika dan semnika. Untuk tata bahasa biemnida dan semnida ini digunakan untuk kalimat pernyataan. Benar sekali. Untuk kalimat biasa ya, pernyataan. Namun untuk biemnika, semnika, ini biasanya ada tanda tanya, diikuti tanda tanya di belakangnya, berarti merupakan kalimat apa? Pertanyaan. Benar sekali. Nah, kalau kemarin Yorobun belajar aoyo itu tidak usah bingung, tinggal ditempel tanda tanya aja udah menjadi kalimat pertanyaan. Tapi kalau untuk yang biemnika, biemnida ini, itu bedanya di belakangnya Yorobun. Di nika dan nida. Itu bedanya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat kalimat pernyataan, maka menggunakan biemnida atau semnida. Tapi kalau mau tanya, pakainya biemnika atau semnika. Jadi seperti itu. Nah, bedanya apa ya dengan aoyo? Bedanya di sini ya, Robun. Jadi, untuk tata bahasa ini biasanya digunakan untuk suasana yang formal, 격식적. Jadi, kesannya lebih formal, lebih sopan, seperti itu. Kemudian, 공손한 느낌. Jadi, terlihat kita berusaha merendah kepada orang lain. Kita menghormati orang tersebut, ya, Robun. Kalau kita pakai biemnida, biemnika, seperti itu, jadi kita merasa kita menghormati orang tersebut. Jadi orang tersebut juga mendengarnya lebih enak. Jadi seperti itu ya Rebun. Jadi fungsinya lebih formal dan lebih sopan seperti itu. Contohnya di sini misalnya ada ga dan na. Nah, di sini ga mengatakan 무엇을 삽니까? 무엇을 삽니까? Mau beli apa? Oh, 주스 하나를 삽니다. Saya mau beli jus satu, seperti itu. Nah, karena di sini tidak ada satuannya, jadi boleh langsung ditempel objeknya, partikel objek, yaitu re. Jus 하나를 삽니다. Jus satu, seperti itu. Kemudian nomor 2, 안녕하십니까? 저는 유키입니다.
반갑습니다. Nah, di sini ada biemnida, ada semnida. Seperti itu ya, Rebun. Kalau misalnya kita coba jongmi ya, kita coba rumuskan. Rumusannya adalah seperti ini ya, Rebun. Kata kerja, kata sifat dan juga kata kerja itu pakainya apa tadi? Untuk kalimat pernyataan biem, nida atau sem, nida. Nah, tapi kalau untuk kalimat pertanyaan berarti kata sifat dan kata kerja ditempel dengan biem, nika dan sem, nika seperti itu. Seperti ini ya, Yorobun ya. Namun ada tambahan lagi untuk kata benda ya, Yorobun. Untuk kata benda itu ditempel dengan i. Imnida. Kalau untuk bertanya berarti kata benda ditempel imnika seperti itu. Imnika. Nah, jadi seperti ini rumusnya ya, Robon. Ini yang perlu teman-teman hafalkan untuk rumusnya. Jadi ini adalah rumus pentingnya adalah seperti ini. Nah, penanda predikat ini itu dapat kita lihat seperti ini. Kalau misalnya dia berakhiran dengan vokal, contohnya seperti ini berakhiran apa ya, Robun? Vokal ya. Nah, sebenarnya samnika itu berasal dari kata apa? Sada. Ya kan? Sada itu artinya apa ya, Robun? Membeli, benar sekali. Nah, karena sada itu membeli, maka berakhiran dengan vokal A. Nah, di sini ketika kata kerjanya atau kata sifatnya berakhiran dengan vokal, maka menempelnya dengan biem nida atau biem nika. Namun, kalau misalnya predikatnya atau kata kerja kata sifatnya adalah berakhiran dengan konsonan seperti ini, banggapta. Berasal dari kata banggapta ya, artinya senang bertemu. Banggapta. Nah, ketika dia berakhiran dengan konsonan seperti ini, maka menempelnya dengan yang semnida atau semnika. Seperti itu ya, Robun. Namun, jika dia berakhiran dengan kata benda, contohnya seperti ini Yuki, Yuki itu berarti nama orang ya. Nama orang kan bukan kata sifat maupun kata kerja, namun adalah kata benda. Maka langsung ditempel dengan imnida. Seperti itu ya, Robun. Imnida. Jadi bisa diartikan, 안녕하십니까? Halo. Kan bertanya ya. 저는 유키입니다. Saya adalah Yuki. 반갑습니다. Senang bertemu dengan Anda. Jadi seperti itu ya, Robun. Jadi kita coba ulang ya. Kalau misalnya kata biemnida atau semnida, partikel ini digunakan untuk apa? Oh, kalimat pernyataan dan ditempel pada kata kerja dan kata sifat. Tapi kalau bertanya, pakainya biemnika atau semnika, dan juga sama-sama ditempel dengan kata kerja atau kata sifat. Namun, jika ditempel dengan kata benda, maka memiliki arti adalah ya. Oleh karena itu, ditempelnya dengan imnida atau imnika. Nah, khusus untuk kata benda ini, itu tidak terpengaruh pada akhiran. Mau dia berakhiran bacim atau tidak berakhiran bacim, dia tetap pakai imnida atau imnika. Seperti itu ya, Robun. Kita coba ya, kita coba latihan ya. Nah, apakah sudah terlihat ya, Robun? Jadi di sini ada beberapa kosakata, yaitu kata kerja dan juga kata sifat, di mana teman-teman harus mencoba mengubahnya menjadi semnida, biemnida, atau semnika, dan biemnika. Kita ubah dulu dari ininya dulu, dari semnida atau biemnida. Kita lihat,
Di sini saya beri contoh 동사 받침 있어요. Jadi, kata kerja yang memiliki 받침 atau memiliki akhiran. Maka silahkan diisi. Kira-kira apa ya? Saya beri waktu 1 menit. Oke. Nah, untuk yang pertama adalah data. Data di sini memiliki arti apa ya, Robun? Menutup, benar sekali, menutup. Oke. Menutup berarti kalau data ada bacim nih, ada bacim berarti menjadi apa? 닫습니다. Benar sekali. Atau kalau bertanya, 닫습니까? Seperti itu. 잘했어요. 듣다 bagaimana ya, Robun? 듣다 mendengar. 듣습니다. Benar sekali. 봤다? 봤습니다. 잘했어요. 먹다? 먹습니다. 잘했어요. 걷다? 걷다 ini adalah berjalan, berarti 걷습니다. 아주 잘했어요. bagus sekali. Kemudian kita melihat di sini ya, Robun ya. Di sini ada 공부하다. Oh, ada 공부하다, ada 배우다. Coba kita lihat 동사 받침 X. Nah, kalau ada 동사 받침 X itu berarti apa ya, Robun? Kata kerja yang tidak memiliki 받침. Kata kerja yang tidak memiliki 받침 itu contohnya adalah di bawah ini. Berarti pakainya 습니다 atau biemnida? Oh, benar sekali. biemnida. Berarti 공부하다 menjadi apa? 공부합니다. Tulisannya biemnida, tapi cara bacanya emnida ya, Robun. Jadi bukan 합니다, tapi hamnida. Bukan 습니다, tapi semnida. Seperti itu. Jadi itu karena ada aturan B bertemu N, maka B-nya berubah menjadi M cara bacanya. 배우다 menjadi apa? 배웁니다. Benar sekali. 사다? 삽니다. 잘했어요. 주다? 줍니다. 잘했어요. 가다? apa? 갑니다. Oke, 좋아요. bagus sekali. Jadi 공부하다 itu belajar, 배우다 juga belajar ya, Robun. Namun bedanya adalah lebih mudah dengan bahasa Inggris. Kalau 공부하다 itu adalah belajar, study. Tapi kalau 배우다 itu belajar yang artinya learn, mempelajari, seperti itu, learn. Jadi misalnya belajar renang, belajar lukis, itu pakainya bukan 공부하다, tapi pakainya 배우다, seperti itu. Kemudian sada tadi apa? Membeli, benar sekali. Juda, memberi. Kada, pergi. Oke, jadi tinggal ditempel biemnida. Kalau ada bacim, 습니다. Seperti itu. Gampang ya? Nah, itu tadi yang 동사. Sekarang 형용사. 형용사 di sini adalah kata sifat. Kata sifat ini saya jadikan satu ya, Robun. Baik yang ada bacim maupun tidak ada bacim. Di sini ada kata parada. Parada artinya apa? Cepat. Benar sekali. Berarti parada ada bacim tidak? Tidak ada. Berarti menjadi paremnida. Benar sekali. 잘했어요. Sada. Sada ada bacim tidak ya, Robun? Sada artinya murah. Ada bacim? Tidak ada. Berarti memakainya 삽니다. 잘했어요. Kemudian 보이다. 보이다 di sini terlihat. Terlihat. Berarti kalau terlihat ada bacim nggak? Nggak ada juga. Berarti 보임니다. 잘했어요. Nah, di sini ada kata akapta. Akapta itu seperti, oh sayang banget sih. Nah, sayang banget sih, sangat
sayang banget ini maksudnya adalah misalnya kita kita lagi makan, tapi makanan kita nggak habis terus kita buang. Kita merasa apa? Sayang. Seperti itu, 여러분. 너무 아까워요. seperti itu. Jadi 아깝다 menjadi ada bacimnya. 아깝습니다. Oke, 잘했어요, 여러분. 잘생겼다, 잘생겼다. ini ganteng. Berarti 잘생겼습니다. Oke, 잘했어요. bagus sekali, 여러분. Jadi itu beberapa contohnya ya, 여러분. Namun, kita juga ada irregularnya ya, 여러분. Namun tidak sebanyak aoyo ya. Kalau aoyo banyak banget. Kalau semnida, irregularnya cuma satu. Yaitu, kita lihat. Oke, kita lihat irregularnya apa ya. Ini ya, 여러분. Kalau misalnya teman-teman menemukan kosakata atau kata kerja, kata sifat yang memiliki bacin real atau R, maka real ini harus ditalak, harus dihapuskan atau dihilangkan. Berarti salda ini menjadi apa dong, 여러분? Salda, R-nya diapakan? Dihilangkan. Salda di sini artinya adalah tinggal. Seperti itu, 여러분. Berarti salda, R-nya dihilangkan menjadi samnida. Mirip ya dengan membeli ya. Kalau membeli itu kan sada, membeli. Tapi kalau salda artinya adalah tinggal. Nah, nanti kalau sama-sama dirubah menjadi semnida, maka mirip. Yaitu, apa ya, 여러분? Menjadi samnida dan juga sama-sama samnida. Nanti yang membedakan konteksnya ya, 여러분. Kalau misalnya sada, itu berarti pakainya adalah atau re, karena membeli sesuatu ya. Jadi pakai objeknya apa. Tapi kalau salda, itu tinggal, berarti biasanya pakai tinggal di. Berarti pakainya eso. Contohnya, saya tinggal di Jogja. Berarti, 저는 Jogja에서 삽니다. Berarti nggak mungkin membeli di Jogja ya. Ya boleh, bisa sih membeli di Jogja. Tapi untuk konteks kalimat ini adalah tinggal. Berarti saya tinggal di Jogja. Jadi tinggal di, bukan membeli ya. Jadi saya tinggal di Jogja. Kalau yang membeli pasti butuh objek. Berarti 저는 사과를 삽니다. Saya membeli apel, bukan saya tinggal apel. Aneh ya. Jadi saya membeli apel. Perbedaannya nanti teman-teman lihat konteks kalimatnya itu apa. Seperti itu. Oke, sekarang molda. Molda itu artinya adalah jauh. Berarti menjadi apa? R-nya dihilangkan dan sisanya adalah vokal. Berarti langsung tempel. Diemnida. Berarti momnida. Nah, untuk bertanya juga sama. Momnika seperti itu. Samnika seperti itu, 여러분. Kalau delda membawa, delda ini lebih ke menjinjing ya, 여러분. Menjinjing tas seperti itu. Berarti pakainya demnida. Demnida. Jadi delda itu artinya sebenarnya ada dua, yaitu menjinjing dan juga merasakan. Seperti itu. Jadi demnida, demnika seperti itu. Palda. Palda ini menjual. Berarti pamnida atau pamnika seperti itu boleh. Kalau kita pakai pamnika, pakai nika, berarti nada kita agak tinggi ya. Pamnika, momnika seperti itu. Ketika bertanya agak tinggi nadanya. Nulda, bermain, berarti menjadi numnika, numnida seperti itu. Mandelda juga sama, membuat. Mandem nida atau mandem nikah seperti itu, 여러분. Kan ini semua kalimat yang memiliki akhiran real, maka realnya dihilangkan dan langsung ditempel diem nida. Jadi itu yang harus dihafalkan oleh teman-teman. Nah, kalau gitu kita coba lanjut latihan yuk. Nah, kita coba latihan di sini, 여러분. 다음 그림을 보고 대화를 완성하세요.
Coba lihat gambar yang ada di sini dan sempurnakan kalimat ini atau sempurnakan dialog berikut. 자, 그, 빵 하나 주세요. 네, 여기 있습니다. Nah, 있습니다 itu memang artinya ada, tapi maksudnya di sini adalah ini. Ini loh, silahkan. Seperti itu. 네, 여기 있습니다. Ini, silahkan. Seperti itu. Oke, 네, 여기 있습니다. Ya, silahkan. 자, kita lihat di sini. Nomor 2. 사과 둘 주세요. Karena di sini belum mempelajari satuan ya di halaman ini, jadi pakainya 둘. Kalau sudah ada satuannya berarti menjadi apa ya, Robun? Masih ingat nggak tadi satuan untuk buah? 두 개, benar sekali. 두 개. 사과 두 개 주세요. 사과 두 개 주세요. 죄송합니다. 사과가 di sini kosong ya, Robun. Berarti jawabannya apa? 사과가 tidak ada bahasa Koreanya apa? 없다. berarti 사과가 없습니다. Aduh, 잘했어요. bagus sekali. Kemudian kita lihat bawahnya. 자, 무엇을 삽니까? 무엇을 삽니까? Ini apa ya, 여러분 ya? Oh, tulisannya 물, benar sekali. 물 adalah air. Berarti 무엇을 삽니까? Saya mau beli air. Berarti 물을 삽니다. benar sekali. 아주 잘했어요. bagus sekali, 여러분. Berikutnya, kita lihat lagi. Oh, 무엇을 합니까? 합니까? 하다. 하다 itu apa? Melakukan apa? Berarti sedang apa? 무엇을 합니까? Orang ini sedang apa ya, Robin? Membaca buku. Bahasa Koreanya apa membaca buku? Oh, 책을 읽다. membaca. berarti 책을 읽습니다. 아주 잘했어요. 책을 읽습니다. bagus sekali, 여러분. jadi ini ya. 책을 읽습니다. 좋아요. bagus sekali. Kita coba latihan lagi ya. 자, apakah sudah terlihat ya, Robun? Nah, di sini kita coba. Di sini 보기와 같이 쓰세요. Silahkan teman-teman latihan ya dengan melengkapi kalimat ini. 자, 마크 씨는 학생입니다. 마크 씨는 학생입니까? Kalau ada tanda tanya berarti pakai 입니까? Seperti itu. Kemudian nomor 1, 저는 Yuki adalah kata benda, berarti 저는 Yuki입니다. Karena ini titik ya akhirannya ya. 입니다. Nomor 2, 사과가 얼마. 얼마 ini juga kata benda. 사과가 얼마입니까? Benar sekali. 잘했어요.입니까? 잘했어요. karena tanda tanya. 민수 씨는 의사 berakhiran dengan titik nih. Berarti ini ya. 민수 씨는 의사입니다. Karena 의사 adalah kata benda, berarti menempel dengan 입니다. 토야 씨는 직업이 무엇? 무엇 juga kata benda ya, 여러분. 토야 씨는 직업이 무엇입니까? Seperti itu. 무엇 plus 입니까 menjadi 무엇입니까? 토야 씨 pekerjaannya apa? Seperti itu. Oke, 잘했어요, 여러분. Jadi diingat-ingat ya, yang perlu dihafalkan sebelum menempelkan biemnida, biemnika, kemudian imnida, imnika adalah apakah dia kata kerja, kata sifat, atau kata benda. Kemudian, apakah dia tanda tanya, ataukah dia tanda titik, yang merupakan kalimat pernyataan. Itu yang perlu diingat-ingat. Oke, di sini ada dehwa. Nah, di sini ada dehwa. 민수 씨는 무엇을 하다. berarti 무엇을 합니까? benar. 민수 씨는 전화를 합니다. Nah, di sini teman-teman diminta untuk melengkapi. Silahkan saya beri waktu 1 menit untuk melengkapi. Kemudian nanti kita bahas bersama-sama ya.
자, sudah semua? Kita lihat ya, Rebun. 마크시는 어디에 가다 menjadi apa? 마크시는 어디에? Oh, tanda tanya. 갑니까? Benar sekali. Kemudian, 마크시는 kalimat pernyataan 어디에? 마크시는 학교에 갑니다. 잘했어요. bagus sekali. Kemudian 수진 씨는 무엇을 사다 menjadi apa? 무엇을 삽니까? 아주 잘했어요. 수진 씨는 옷을 삽니다. benar sekali. Kemudian tawan 씨는 무엇을 먹다? 먹다 makan? tawan 씨 makan apa? 먹습니까? benar sekali karena bertanya. Maka tawan 씨는 밥을 먹습니다. Kemudian 민수 씨는 무엇을 읽다? 읽습니까? 잘했어요. 민수 씨는 책을 읽습니다. Oke, bagus sekali 여러분. 아주 잘했어요. Nah, oke, sangat bagus sekali. Sekarang kita akan lanjut kepada materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya adalah ini 여러분. Nah, di sini dalam materi ini kita akan belajar tentang bahasa Hago. Nanti kita lihat ya. 자, di sini ada dialog. 뭐 드릴까요? 투이. 사과하고 오렌지 있어요? 점원. 네, 모두 있습니다. sopan ya berarti. 몇 개 드릴까요? mau berapa? 투이. 사과 3개 하고 오렌지 2개 주세요. Nah, dengan kalimat ini, 사과 3개 하고 오렌지 2개 주세요, maka hago ini dapat diartikan apa ya, Rebut? Dan, benar sekali. Ketika pakai kata hago, maka berfungsi sebagai dan. Nah, namun hago ini hago ya, bukan go. Jadi hago, ya Robun. Hago ini hanya boleh ditempel dengan kata benda dan juga belakangnya juga harus kata benda. Maka di sini dapat diartikan dengan dan. Jadi apa yang dia mau beli? Tolong apel 3 buah dan jeruk 2 buah. Seperti itu. Oke, untuk satuan tadi teman-teman sudah mempelajari ya. Sudah cukup beberapa tahu tentang satuan dalam bahasa Korea. Di sini, ini ada contoh lagi beberapa satuan. Sebenarnya sama dengan yang kita sebutkan tadi ya, Yorobu. Di sini ada 1 buah apel, berarti sagwa 1개. Kalau 2 buah apel, sagwa 2개. Begitu seterusnya. sagwa 3개, sagwa 4개, sagwa 5개. Seperti itu. Jadi disingkat ya kalau belakangnya ada satuannya khusus untuk nomor 1 sampai 4. Jadi itu perlu singkatan. Jadi han, du, se, ne. Seperti itu. Kemudian air 1 botol berarti 물 1병. 2 botol 물 2병. 3 botol 물 3병. Begitu seterusnya. Jadi seperti yang kita bahas tadi ya Yorobun, beberapa satuan ya. Di sini juga disebutkan ada myong, kwon, jan, seperti itu. Oke, nah kita langsung masuk ke tata bahasa Hago saja. Nah, untuk tata bahasa Hago, itu seperti tadi ya yang sudah saya jelaskan. Untuk tata bahasa Hago, itu rumusnya adalah kata benda, Hago, dan diikuti dengan kata benda. Ini rumusnya. Jadi jangan diubah-ubah. Nah, nanti kalau kata sifat itu beda lagi. Kata kerja itu beda lagi. Jadi kita masih sampai di kata bendanya dulu aja. Jadi kalau kita ingin menggabungkan 2 kata benda dengan dan, maka pakai kata bahasa ini. En, hago, en. Seperti itu. Pakai hago. Atau
Teman-teman kan kemarin sudah pernah tahu ya tentang wa dan gua. Sama ya Robin artinya. Pemakaiannya sama juga. Seperti itu. Cuma kalau wa atau gua kan harus melihat apakah ada akhiran atau tidak. Kalau tidak perlu. Hago mau dia ada akhiran bacim atau tidak, maka tetap pakai hago. Contohnya nomor 1, musu sayo. Mau beli apa? Pang hange. Hago uyu 2병을 sayo. Apa yang dia beli? Ya, pang hange, roti 1 buah, dan uyu, susu 2 botol. 잘했어요. Kemudian nomor 2, 교실에 누가 있어요? 누가 있어요, 여러분? 로라 씨하고 마크 씨가 있어요. Ada Lola dan Ma크. Seperti itu. Kita coba latihan ya, 여러분. 자, di sini. 뭐 드릴까요? Di sini ada gambar apa? Pang dan uyu, ya kan? Berarti pang 한 개하고 uyu 한 병 주세요. Jadi gambarnya 1 buah roti dan 1 botol susu. Bagaimana kalau yang ini, 여러분? 뭐 드릴까요? Di sini apelnya 3 dan jeruknya 2. Berarti bahasa Koreanya 사과 2 ya. 2개 하고 jeruk apa jeruk? Orange. Maaf, saguanya 3 ya. 3개 하고 orange 2개 주세요. Jadi seperti ini ya, 여러분. Bagaimana dengan bawahnya nih? Bawahnya kita lihat. Bawahnya ada gambar uyu dan juga air. Wow, banyak ya jumlahnya. Mau sayo, apa yang dibeli? Uyu berapa? Uyu 4 ya, berarti ne, byong. Hago, mul berapa mul? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yosot, byong, sayo. Seperti itu. Yosot, byong, sayo. Kemudian mo sayo, apa yang dia beli, Robun? Bawahnya. Buku 2. 2 atau 2 eksemplar dan juga pena 3 buah. Berarti apa yang dia beli? Cek. 2. Berarti apa? 2 won. 하고 볼펜 3개 sayo. Seperti ini ya, 여러분. Jadi bagaimana untuk penggunaan hago? Mudah ya, 여러분 ya. Jadi kalau misalnya kita pakai kata hago, maka yang ditempel harus kata benda dengan kata benda. Tidak boleh dicampur dengan kata sifat maupun kata kerja. 아주 잘했어요. Oke. Jadi begitu untuk materi kita hari ini ya, 여러분. Jadi tadi materi kita tentang apa? 습니다, 비입니다, kemudian 습니까, 비입니까, dan hago. Oke. 자, 그러면 jadi bagaimana ya, 여러분? Sudah cukup paham ya dengan materi yang kita pelajari hari ini? Nah, untuk materi hari ini tolong teman-teman pelajari termasuk ini angkanya ya, 여러분. Karena angkanya cukup banyak ya. Jadi nanti silahkan ya, 여러분, ulang-ulang di rumah, dihafalkan, kemudian coba-coba, misalnya menempelkan angka ini dengan angka ini, nanti kemudian ditulis dalam versi Koreanya. Nah, nanti kita akan latihan untuk materi ini di minggu depan, di hari Rabu dengan saya. Nanti kalau untuk materi yang ini, sagwa, itu nanti akan dengan Alfi Songsaengnim. Nah, untuk ogwanya itu dengan saya di hari Rabu minggu depan. Seperti itu ya, Robun. Oke, jadi untuk materi kita, untuk materi tata bahasa kita, saya kira sudah cukup sampai di sini. Nah, semoga teman-teman dapat memahami materi yang saya sampaikan.
Jangan lupa dipelajari dan jika ada pertanyaan tolong dicatat sehingga kita bisa mengeceknya di hari Rabu minggu depan. Sehingga kita sambil berlatih, kita juga tanya jawab juga ya Robun ya. Nah, silahkan berlatih ya Robun, silahkan dipelajari materinya di rumah dan kita akan praktek, terutama praktek deki, ilgi, segi, itu di minggu depan. Oke, baik. Terima kasih sekali teman-teman untuk hari ini. Mohon maaf sekali karena kita tidak bisa tatap muka ya. Namun saya harap penjelasan yang saya berikan sudah cukup dapat dimengerti. Jika tidak dapat dimengerti pun nanti kita akan berlatih bersama-sama di minggu depan. Jadi tolong dicatat bagian-bagian apa yang ingin ditanyakan. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Robun. Selamat menikmati hari Rabu. Karena kan kita akan bertemu lagi minggu depan ya. Dan selamat berakhir pekan. Kamsahamnida. 자, 수고했어요, 여러분. Terima kasih banyak. Sampai bertemu besok Rabu ya. 감사합니다.